Halo brother, di video kali ini saya akan membahas tentang suatu kejadian yang menegangkan sekaligus happy. Ya, sesuai judulnya, benarkah harimau Jawa masih ada di Gunung Cikuray? Dan ini kejadiannya udah lama ya, tahun 2018, pas zaman saya SMK. Jadi pas kita turun dari Gunung Cikuray, kita mendengar suara auman harimau. Dan kita itu gak ngeh bahwa itu suara auman harimau. Soalnya si Abah dari basecampnya belum bilang sebelumnya. Dan pas turun, barulah kita dikasih tahu bahwa itu suara auman harimau. Soalnya si Abah dulu pas pertama buka jalur Cikuray Pia Sukamanah ini bertemu langsung dengan si harimau ini. Si Abah dan teman-temannya juga sama ya mendengar suara auman tersebut. Karena penasaran, disamperinlah ke suara tersebut. Dan betapa kagetnya bahwa itu adalah sosok maung. Katanya warna kuning, belang hitam. Berarti udah fix ya itu harimau. Kita juga udah tanya ya sama si abahnya, itu harimau atau macan bah? Katanya itu maung. Soalnya ya kuning terus belang. Itu lokasinya di Curug. Jadi Cikuray Pia Sukamanah ini ada curug. Cuman curugnya kecil si airnya. Terus ada tebing. Nah, di tebingnya itu si harimaunya lagi ngoyan katanya. Ya jadi perlahan lah si abah dan teman-temannya putar balik. Nah, yang jadi pertanyaannya, itu harimau Jawa apa harimau Sumatera? Soalnya di Indonesia kan tinggal harimau Sumatera yang sampai saat ini masih ada. Harimau Jawa itu telah punah. Karena mana sih? Nih, harimau Jawa dinyatakan punah pada tahun 1980-an. Harimau Jawa terlihat terakhir di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Itu tahun 1976. Nah, sedangkan si abah itu saya lupa ya tahunnya tahun berapa, pokoknya 2011. 2010-an lah mungkin. Antara 2014, 2000 berapa lah, saya lupa. Dan ini kejadian nyata ya yang saya alami tanpa rekayasa atau tanpa settingan atau apalah. Buat teman-teman yang tahu mengenai misteri ini atau pernah ngalamin atau tahu tentang si harimau ini, boleh tulis di kolom komentar. Kita akan bahas sama-sama tentang kejadian ini. Dan di Gunung Cikuray juga pertama kalinya saya bertemu langsung dengan Bagong, si Bagas alias si Babi Ganas. Itu di pos 8, kita di tenda paling ujung. Terus itu jam setengah 4. Saya kira kan yang jalan itu kan semak-semak si pinggir tendanya. Serk gitu, gak kayak suara orang lagi jalan. Serk. Saya panggil lah, bang lagi ngapain? Gak ada yang nyaut. Saya panggil lagi, gak ada yang nyaut juga. Saya lihat teman-teman ada kumplit semua. Soalnya kan kita berlima di tenda, terus satu orang di hemok. Saya panggil si Ardi lah, Ardi, woi cina. Terus saya tanyain lah, mana di mana curang teh? Di hemok cina. Ih anu lempang, tuh ingat tuh cina. Karena penasaran saya pengen lihat lah. Saya bangun, terus saya buka tenda. Seret, tuh gelap kan, gak kelihatan apa-apa. Terus saya senterin lah ke depan. Tet, pas lihat anjir, Bagong di depan saya persis di sekitar 2 meter lah. Itu kita saling hadap, anjir surprise. Saya panik lah. Saya langsung loncat ke hemok si Ardi. Saya naik ke hemok si Ardi. Namun cedaya mana? Itu Bagong juga nanti. Awas Bagong ke teman-teman yang di tenda. Terus ada di tenda ujung juga sama Bagas, nah, hati-hati ada babi cina. Wah, terus yang di tenda pada panik. Anjir kumaha ya cina. Eta we cek urang teh makanan yang bau amis ya, dan yang berbau anyir sumputkeun we. Bisa si Bagasnya nyulodokan, tidak lucu. Ketambah itu tenda menang nyewa deh. Akhirnya kita diam lah, kita tungguin si Bagasnya lari. Karena penasaran saya senterin lagi. Ternyata itu satu keluarga bro.
satu, dua besar, satu kecil anjir, keluarga happy itu. Sampai akhirnya si Bagasnya pergi, ya kita mau gimana lagi ya, mau dilempar. Ini babi bro, bagong besar banget asli, yang satu sedang lah, yang satu kecil. Mau dilempar sama sepatu atau sendal kan kayaknya nggak akan berpengaruh juga anjir, nggak akan si bagongnya gak akan langsung lari. Takutnya malah kita yang kena seluduk anjing, kena apa sih namanya, gadil gitu, digadil anjing ke bagong. Sampai akhirnya si Bagasnya itu pergilah. Ada satu tenda kena seluduk babi tersebut, soalnya itu di dalamnya ada sarden. Nah buat kalau si bagong ini, yakinlah semua teman-teman yang di pos 8 pasti bertemulah dengan si Bagas ini. Nah ini baru Bagas ya, apalagi ini harimau bro. Oke, untuk lebih jelasnya kita ceritakan dari awal lah tentang kejadian ini. Baik, bentar haus bro. Jadi pas libur sekolah, kita ada niatan buat naik ke Gunung Cikuray. Tadinya niat mau lewat Pemancar, tapi karena kita disesatkan Google Map, akhirnya kita ke Pia Sukamana. Dan itu baru pas di warteg. Kita searching lagi lah, dan ternyata kita salah. Kalau dari Simpang 5 yang Pia Pemancar harusnya ke kiri, ini kita ke kanan, dan itu nunjukin Pia Sukamana. Kalau balik lagi ke Pia Pemancar itu jauh ya, sekitar 2 jam. Sedangkan ke sini tinggal 40 menitan. Akhirnya kita memutuskan ke Pia Sukamana ini, dan itu memang sepi sih. Kita simak sih lah biasa, terus prepare. Ini briefing dulu lah katanya, ya biasa briefing. Terus katanya ada Pia Sukamana ini ada 2 mata air ya. Yang pertama ada di pos 2, pos 2 pos 1 ya, lupa. Terus yang kedua ada di setelah pos 4 sebelum pos 5, jadi di pertengahan pos 4 dan pos 5. Tapi itu kita harus melipir dulu. Nah itu curug yang diceritakan tadi, yang si Abah bertemu langsung dengan maungnya, itu sekitar berapa ratus meter lah, saya lupa. Nah terus si Abahnya bilang, Omat katanya kalau ada suara gitu, jangan disamperin, lebih baik putar balik aja, lanjut jalan. Ya kita gak mikir aneh-aneh lah, kita gak mikir bahkan kita gak mikir sama sekali bahwa itu harimau. Soalnya si Abahnya kan bilang cuman padahal suaranya kayak gini nih. Maksud si Abahnya kali. Kita nyangka suara yang si Abah itu kan suara oa atau lutung atau apalah sejenisnya, suara itu. Kita gak sampai berpikiran itu harimau. Soalnya si Abahnya udah omat-omatannya, jangan disamperin. Oke lah, kita ya jalan biasa. Dan itu cuman ada 2 rombongan. Yang pertama 5 orang, yang kedua kita 6 orang. Dan si jalurnya emang benarnya jarang terjamah. Yang pertama kita melewati kebun-kebun warga sampai pos 2 gitu masih bisa ya, motor. Masih ada ya gak videonya? Kayaknya ada sih. Motor gunung bos, saya motor gunung pakai ke puncak. Pos 2 Terus sampai dari pos 2 ke pos itu, baru itu si jalurnya baru masuk vegetasi.
Dan emang ya karena si jalurnya ini jarang sekali ada orang ke sini, jadi tertutup, sangat tertutup. Terus banyak ya dedaunan pohon jatuh gitu. Emang ya jalurnya jarang terjamah sih. Nah terus kita ngelewati percabangan yang dikatakan si Abah itu untuk ke mata air, tapi karena air kita masih cukup, kita lanjut lah naik ke atas. Kita jalan biasa aja gitu. Kalau pas berangkat kita gak nemu apa-apa, gak gimana-gimana, semua aman, lancar. Sampai di pos 7 itu udah maghrib ya. Lanjut kita ke pos 8. Pos 8 sekitar setengah tujuan lah, kita baru mendirikan tenda. Kita selesai mendirikan tenda, kita masak-masak, makan biasa. Terus ada ya pendaki katanya, hati-hati, banyak nanti malam atau subuh biasanya suka banyak bagas. Kalau bisa makanan yang anjir dan bau amis itu digantung. Siap katanya. Oke lah. Ya akhirnya yang saya ceritakan tadi benar, kita bertemu si bagas tersebut dan saya berpapasan langsung dengan bagas tersebut. Tapi untungnya masih aman lah. Cuman ada ya satu tenda pendaki yang kena seluduk si bagas karena ada sarden di dalamnya. Jam 5 kita masak biasa, makan biasa, dan lihat sunrise di Gunung Cikuray. Dan ini indah sih Gunung Cikuray, kelautan awannya. Dan itu di puncaknya penuh banget ya, full kayak pasar. Dan setelah puas foto-foto kita turun lah, kita prepare, kita turun set ke pos 7. Di pos 7 itu kan ada cabang yang harusnya ke Pemancar itu ke kanan, kita ke kiri. Itu dipakai buat hemoknya sama pendaki lain, soalnya nyangkanya itu bukan jalur ya, karena kita lewat permisi bang, ya bang mau kemana bang, gimana itu jalur ke sana. Oh ini saya bang, ya suka mana. Oh emang ini ya jalur, iya bang, oh iya sorry ya. Itu pendaki juga gak ya, bahwa itu jalur ya, cuman kita 2 rombongan yang lewat jalur itu. Kita turun lah biasa tuh, jam berapa ya lupa, pokoknya kayaknya jam 10-an ya kita turun. Kita turun biasalah set, tapi ada di titik-titik tertentu yang ketutup gitu, itu udah ada rambat lancah atau sarang laba-laba. Itu menandakan berarti gak ada yang lewat lagi selain kita. Nah karena stok air kita habis, tadinya kita mau ngambil air ke curug tersebut yang dikatakan si Abah. Setelah pos 5 kita berpisah, yang pertama 3 orang, yang kedua kita 3 orang. Nah kita sampailah di percabangan itu yang turun lurus ke jalur biasa, kalau ke kiri mau ke curug. Itu keadaan kita bertiga ya, tapi yang lain gak mau gitu. Kita istirahat dulu di situ. Tadinya ya saya mau niat gitu sendiri ngambil air. Terus pas lagi istirahat gitu, kita ngedengar suara auman itu, tapi menggelegar gitu suaranya. Lebih jelasnya kayak yang suara yang tadi. Kita belum ngeh ya bahwa itu suara harimau. Saya balas lah dengan suara gitu, suara oa. Akhirnya setelah mikir panjang,
kayaknya males juga sih ngambil ke situ, dan kedua feeling udah gak enak sih. Akhirnya kita turun lah dengan air seadanya, airnya tinggal dikit, jadi kita harus benar-benar hemat. Pertama itu juga kan musim panas tuh, kebul semua. Itu juga pas turun si korong-korong pada hitam semua. Sampai di mana ya, kita dapat air tuh ada di balong, tapi bukan di balongnya sih kita ngambil karena di balongnya kotor. Ada di paralon warga, kita copotin dulu, akhirnya kita minumlah di situ. Dan ya turun kita aman semua sampai base camp. Kita bersih-bersih ya biasa, mandi semua, kita ngumpul semua. Nah terus si abahnya baru nyeritain bahwa suara auman itu mau, ngeri sih. Tapi bagus juga sih si abahnya. Kalau kita dikasih tahu dari awal bahwa auman itu mau, pasti kita semua gentar dan mental drop semua sih pasti. Si abahnya bagus sih. Pas denger itu mau ya, kita saling tatapan semua. Kita saling tatap, terdiam semua. Kebayangkan kalau kita dikasih tahu, awas ada harimau. Bro, ini harimau bro. Ini lari kemanapun pasti dikejar sih. Dari ya, jadi diceritain lagi lah sama si abahnya bahwa suara auman itu mau. Jadi dulu pas pertama dulu membuka jalur ini, si abah dan teman-temannya yang mendengar suara auman itu sama nyangkanya antara monyet, oa atau lutung atau apalah, gak nge sampai itu harimau. Disamperin lah. Nah ketemu curug kan, terus pas lihat ke atas, ini curugnya, ini tebing gitu. Nah melihat sosok maung tersebut lagi moyan. Tapi dulu gak kepikirannya itu, kita gak tanyain dulu, kita gak tanyain juga ke si abahnya itu harimau Jawa apa harimau apa. Tapi kayaknya si abahnya juga kurang tahu sih. Yang jelas itu maung atau harimau. Jadi begitulah kejadian ini. Buat kawan-kawan semua yang tahu atau pernah ngalamin kejadian ini, atau lebih tahu tentang kejadian ini, boleh tulis di kolom komentar. Kita akan bahas sama-sama tentang kejadian ini. Benarkah itu harimau Jawa apa harimau apa? Yang jelas itu harimau. Mungkin kalau ada waktu saya akan pergi ke sana lagi dan bertanya-tanya ke si abahnya tentang detail kejadian ini. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Hatur nuhun. Thank you.